Pengikut Nabi Muhammad semakin banyak, teman-teman. Tetapi banyak juga dari kaum kafir Quraisy itu yang sebenarnya hatinya itu meyakini apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi dia takut sama apa coba? Takut kualat, takut dilaknat sama Tuhan mereka. Padahal Tuhan mereka baik. Ya, dia takut. Padahal sebenarnya dia, ajaran Nabi Muhammad itu benar, bagus. Tapi mereka mengingkari hatinya. Nah, akhirnya mereka yang tidak suka dengan Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu akhirnya mereka memusuhi Nabi Muhammad dan juga pengikutnya. Siksaan demi siksaan diterima oleh Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat di kala itu. Ya, baik secara fisik, kemudian secara verbal itu disampaikan oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad bahkan pernah dianggap sebagai orang gila. Karena siksaan yang luar biasa yang diterima oleh Nabi Muhammad dan kaumnya kala itu, Nabi Muhammad merasa kasihan dengan kaumnya. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Nabi Muhammad. Kita harus berhijrah. Kita harus pindah ke tempat yang aman supaya kita bisa hidup dengan nyaman. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Sebelumnya, para pengikut Nabi Muhammad sudah berhijrah terlebih dahulu menuju ke Yathrib, yang sekarang disebut dengan Madinah. Tapi kala itu Nabi Muhammad dan beberapa sahabat juga keluarga masih tinggal di Mekah. Karena kalau Nabi Muhammad yang duluan hijrah ke Madinah dan para sahabatnya yang duluan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad khawatir para kaumnya ini nanti akan semakin disiksa oleh kaum kafir Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad. Hingga pada suatu malam Nabi Muhammad mendapatkan perintah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad pergi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Malam itu anak-anak, tepatnya tanggal 28 Safar di tahun 14 Hijriah, rumahnya Nabi Muhammad itu sudah dikepung oleh para pemuka-pemuka kaum Quraisy. Sebelumnya di Darun Nadwa, para pendosa kaum Quraisy itu sudah bermusyawarah. Mereka hendak menyingkirkan Nabi Muhammad. Gimana ya caranya menyingkirkan Muhammad? Karena Muhammad ini membahayakan, kata mereka. Ada yang punya usul. Gimana kalau kita kurung saja di penjara? Salah seorang. Ada yang punya usul lagi. Kita singkirkan saja Muhammad, kita buang ke tempat yang asing, tempat yang jauh. Akhirnya dari musyawarah itu diputuskan, masing-masing kabilah diputus satu orang dari pembesarnya dan mereka punya tugas untuk membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau dibunuh, iya, karena mereka ingin menyingkirkan Nabi Muhammad. Hingga pada malam itu orang-orang yang pemimpin dari kabilah-kabilah tadi sudah berkumpul di depan rumah Rasulullah. Ya, mereka sudah berkumpul di sana di sekeliling Nabi Muhammad itu sudah dijaga. Ya, kalau sekarang itu mungkin banyak Satpol PP yang berkeliling gitu ya. Di zaman itu kaum kafir Quraisy yang berkeliling di rumahnya Nabi Muhammad. Tapi anak-anak, Nabi Muhammad sudah punya rencana. Ya, malam sebelumnya Nabi Muhammad sudah bisikin Ali. Tahu sahabat kalian? Ali adalah saudara sepupunya Nabi Muhammad. Kala itu Ali bin Abi Thalib masih berusia 22 tahun. Ali diperintahkan oleh Nabi untuk menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya. Dan
menggunakan selimut yang biasa dipakai. Hingga pada malam itu anak-anak, Nabi Muhammad mengintip dari balik jendela. Wah, ternyata masih banyak orang-orang itu, ya, kalau pembesar Quraisy tadi itu juga menggunakan pedang yang tajam, ada yang membawa panah, siap untuk menangkap Nabi Muhammad. Allah memberikan pertolongan. Dimintalah Nabi Muhammad untuk mengambil segenggam debu. Kemudian debu itu dilemparkan. Akhirnya kaum kafir Quraisy tadi tertidur. Kalau bahasa Jawanya dulu aku sadar kecil itu namanya kesiop. Kesiop. Jadi tiba-tiba tertidur. Nah, karena mereka sudah tertidur dengan tertidur-tidur, Nabi Muhammad pergi meninggalkan rumahnya, menuju ke rumah sahabat yang paling setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu di antara kaum kafir Quraisy ada yang menyadari bahwa Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di rumahnya. Tetapi para temannya tidak percaya. Oh, tidak percaya, tidak mungkin Nabi Muhammad itu bisa keluar dari rumahnya. Akhirnya mereka bersepakat untuk masuk ke rumah Rasulullah. Tibalah mereka di kamar Rasulullah. Dan ternyata mereka melihat seseorang yang tidur di kamar Rasulullah dan berselimutkan selimut Rasulullah. Dan ketika dibuka, teman-teman, ternyata yang tidur di situ bukan Rasulullah, tetapi Ali bin Abi Thalib. Marahlah itu para pembesar kaum kafir Quraisy. Hei Ali, kenapa kamu ada di sini? Mana Muhammad? Kaum kafir Quraisy, aku tidak tahu. Dan aku tidak tahu kemana Muhammad pergi. Jawaban. Kemudian kaum kafir Quraisy tadi itu berusaha untuk mengejar Rasulullah. Nah, karena di malam itu tidak ditemukan, kemudian mereka bermusyawarah lagi, teman-teman. Bermusyawarah lagi, membuat sayembara siapa nanti yang bisa membawa Nabi Muhammad, yang bisa membunuh Nabi Muhammad akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Kira-kira apa hadiahnya? Hadiahnya adalah 100 ekor unta. Banyak sekali ya. Satu unta saja kira-kira harganya kurang lebih 30-an juta. Kalau kita kalikan 100 ekor unta sudah berapa itu? Berapa itu nolnya, Nana? Aku nggak bisa ngitung, banyak itu pasti. Hadiahnya adalah 100 ekor unta. Bagi siapa saja yang bisa menemukan Muhammad dan bisa menangkap serta membunuhnya. Karena malam itu Muhammad ketika sudah sampai di rumah Abu Bakar, ya, kemudian Abu Bakar dan Muhammad pergi ke sebuah bukit di tengah malam yang gelap. Mereka pergi ke sebuah bukit dan di atas bukit itu ada sebuah gua yang sangat kecil. Gua itu sempit, namanya adalah gua Maharani. Gua Maharani jadinya. Bukan, guanya adalah gua Sur. Ketika tiba di gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq ingin memastikan dulu bahwa gua itu aman untuk ditinggali oleh Rasulullah. Masuklah Abu Bakar ke dalam gua yang sempit itu. Dia memeriksa apakah gua ini sudah aman. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menemukan lubang-lubang ya di gua. Dan Abu Bakar As-Siddiq menyobek kain jubahnya untuk menutupi lubang-lubang tersebut. Setelah semua bersih, setelah semua dirasa aman, Abu Bakar meminta Rasulullah untuk masuk. Silakan masuk, wahai Rasulullah. Tempat ini sudah aman. Setelah Nabi Muhammad masuk, karena lelah, karena capek yang luar biasa, Nabi Muhammad tertidur, teman-teman, di pangkuan sahabatnya Abu Bakar. Hingga Abu Bakar menyadari ada satu lubang yang ternyata belum tertutup.
kesetiaannya kepada sahabatnya, tidak ingin Abu Bakar itu melihat Nabi Muhammad itu sakit atau ada binatang yang mengganggunya. Abu Bakar menutup lubang itu dengan tidak lama setelah itu, Abu Bakar ternyata digigit ular. Abu Bakar merasakan sakit yang luar biasa sampai-sampai Abu Bakar menitikkan air mata. Dan jatuhlah air mata itu ya dari Abu Bakar di pipi Rasulullah. Rasulullah pun terbangun. Ada apa wahai sahabat? Demi Allah ya Rasulullah, aku digigit ular. Kemudian Nabi Muhammad membantu memberikan pertolongan kepada Abu Bakar semampunya. Nabi Muhammad melihat kegelisahan di wajah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau bersedih? Ya Rasulullah, aku merasa engkau tidak aman. Hai sahabatku Abu Bakar, kita tidak hanya berdua, bukankah kita bertiga? Dan yang ketiga adalah Allah. Allah akan selalu menolong kita. Anak-anak, selama 3 malam, Abu Bakar dan Rasulullah tinggal di dalam gua tersebut. Anak Abu Bakar yang biasanya mengantarkan makanan ke dalam gua tersebut dibantu oleh seorang pengembala. Hingga setelah 3 malam tinggal di sana, mereka hendak pergi kemana juga, tapi teman-teman, orang itu tadi itu ingin sekali mendapatkan hadiah, mereka berusaha bagaimana caranya. Aku yang gambar mending. Ada dari mereka yang sampai ya ketika Nabi Muhammad setelah masuk di gua tadi, ada beberapa dari mereka sampai di mulut gua dan mereka menyaksikan apa di mulut gua tersebut. Ternyata di mulut gua itu ya sudah tertutup oleh jaring laba-laba. Dan di situ juga ada seekor merpati yang sudah mengerami telurnya. Akhirnya mereka kemudian yakin bahwa tidak mungkin di dalam gua ini ada orang. Pasti ini dari laba-laba ini sudah lama sekali ada di sini. Jadi mereka pergi meninggalkan gua tersebut. Nah, setelah 3 malam Nabi Muhammad tinggal di sana, akhirnya memutuskan untuk keluar dari gua itu. Nah, tepatnya pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 14 Hijriah Nabi Muhammad keluar dari gua itu. Ya, pembunuh bayaran mengintai di mana-mana. Ya. Tapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq tidak melewati jalan yang biasanya dilewati oleh orang-orang untuk menuju ke Madinah. Kalau biasanya dari Mekah ke Madinah menuju jalur selatan, kali ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar melewati jalur utara. Sebenarnya ini adalah arah menuju ke Yaman. Nah, tetapi teman-teman, ada satu orang yang berhasil menemukan jejak Rasulullah. Nah, mereka hampir menemukan Rasulullah. Ada yang tahu siapa namanya? Namanya ada. Dengar siapa ya? Namanya siapa ya? Pernah dengar? Pernah baca? Ya. Dia adalah pemuda yang tangguh. Dia jago panah. Dia punya pedang yang yang kuat ya. Namanya adalah namanya siapa? Umar bin Khattab. Bukan. Bukan baik. Suraqah menunggang kuda yang sangat kuat, larinya cepat, karena dia tahu jalur alternatif menuju ke tempat itu, ke tempat Muhammad akan berhijrah ke Yathrib, ya, dia ketemu di situ. Nah, ketika hendak sampai di belakang Rasulullah, teman-teman, tiba-tiba
itu si kudanya Suroko itu tersungkur. Kaki depannya itu tiba-tiba nggak bisa digerakkan. Aha. Suroko berusaha untuk bangkit dari tempat duduknya dan mengajak si kudanya itu untuk mengejar Suroko. Lagi-lagi setelah Suroko bisa berhasil, ya, kudanya sudah bangun, mengejar lagi ke Suroko, dikejar lagi ya Suroko, sampai tiba lagi di belakangnya. Lagi-lagi tersungkur lagi itu kudanya Suroko. Gagal lagi deh Suroko untuk bisa membunuh Rasulullah. Teman-teman, sampai 3 kalinya Suroko tetap tidak berhasil. Dalam hatinya, Suroko bertanya, pasti ini ada sesuatu kekuatan yang maha dahsyat yang membantu Suroko. Allah lah yang menggerakkan hati di Suroko. Kemudian Suroko memanggil Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, tunggu. Aku tidak akan membunuh. Ya, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk berhenti. Wahai Suroko, tolong sampaikan ke kaum kafir Quraisy bahwa kau tidak berjumpa dengan. Kata Rasulullah, baik ya Rasulullah, aku tidak akan mengatakan kepada mereka bahwa aku sudah berjumpa dengan. Anak-anak, Suroko mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada saat itu tidak secara langsung Suroko kemudian mengamini atau meyakini kebenaran ajaran Rasulullah. Kelak di kemudian hari Suroko menjadi pemeluk Islam yang sebenarnya. Lagi-lagi pertolongan Allah didatangkan oleh Allah untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah beserta Abu Bakar berjalan lagi untuk menuju ke Yatsrib. Kemudian tibalah mereka di sebuah kota. Namanya adalah kota Kuba. Di perjalanan menuju Kuba itu banyak sekali penampakan kisahnya yang nanti suatu saat akan bisa disahkan. Nah, kemudian tepat pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di Kuba. Dan di sana Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah atas dasar takwa. Usisa ala takwa, yaitu masjid Kuba. Nah, anak-anak yang sudah pernah umroh pasti ya ketika umrohnya ada trip atau perjalanan ke Kuba pasti tahu tuh masjid Kuba. Saya belum tahu karena belum pernah ke sana. Tapi saya tahunya dari membaca ya. Dari melihat di YouTube gitu ya. Nah, anak yang sudah pernah umroh pasti tahu. Nah, 3 hari 3 malam Rasulullah bermukim di sana. Dan akhirnya ini adalah lini masa peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Disambut dengan gembira oleh kaumnya di sana. Baik itu dari golongan Ansor maupun dari golongan Muhajirin. Anak-anak kelas 5 pasti sudah tahu kan golongan Ansor itu siapa, golongan Muhajirin itu siapa? Tahu ya? Golongan Ansor itu adalah orang-orang yang menolong Rasulullah, kaum orang Madinah yang menerima orang-orang yang hijrah ke Madinah. Sedangkan Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah menuju ke Madinah. Di sana di Madinah Nabi Muhammad bisa berdakwah dengan leluasa, meskipun di sana juga tidak hanya umat Islam ya, ada kaum Yahudi, ada kaum Nasara, tapi mereka bisa hidup berdampingan, saling menghargai. Makanya dakwah Rasulullah semakin luas dan para pengikut Rasulullah yang dari Mekah juga bisa hidup dengan nyaman. Nanti suatu saat mereka akan kembali lagi ke Mekah. Karena anak-anak kota Mekah itu adalah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah pun sendiri pernah bilang, andai saja tidak karena orang-orang ini memusuhiku, maka aku tidak akan tinggalkan Mekah. Karena Mekah adalah
yang mulia. Nah, di momentum Hijriah ini kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk memaknai hijrah? Ya, angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus pindah ke tempat lain baru kita dikatakan bisa berhijrah? Apakah begitu? Coba Faiza. Tidak ya. Lalu apa dong yang bisa kita lakukan dalam rangka memaknai hijrah, momen hijriah? Apa? Lebih baik. Untuk bisa hidup lebih baik lagi. Betul sekali. Lebih baik dalam hal apa? Mana? Dalam hal apa? Yang pertama, ibadahnya. Ya, ibadahnya. Yang kedua, mungkin ketika kelas 5. Sholatnya rajin. Sholatnya rajin, terus apa lagi? Apa lagi? Selain sholatnya rajin. Rajin mengaji. Amal-amalan rajin Mengaji, membaca Al-Quran. Bagi banyak sedekah. Lebih banyak bersedekah. Ya, apalagi Terus ilmu agama. kita harus belajar berbagi. Ya, betul nah. Maknanya momen hijriah bukan berarti kita harus berpindah. Tapi bagaimana kita merubah diri kita supaya menjadi insan yang lebih baik. Nah, sebagai anak muslim, anak mujibah, ya, yang dulunya sholatnya masih bolong-bolong, sekarang sudah tidak ada lagi sholatnya yang bolong-bolong. Yang dulunya sholatnya cepet-cepetan, yang penting kelihatan, berwudu, dan ada gerakan sholat, doanya nggak dibaca, sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Itu dalam hal ibadah. Kalau dalam hal belajar bagaimana? Coba, siapa yang bisa? Yang mau menyampaikan pendapatnya? Apakah hanya dalam hal ibadah saja kita harus berubah? Tidak. Ya. Tidak. Bermalas-malasan ketika belajar, mulai hari ini ayo kita bisa memaknai momentum hijriah ini, momentum hijrah ini untuk menjadi lebih baik. Ya, belajarnya sudah gak disuruh lagi sama mama, sudah gak diobrak-obrak lagi, sudah gak diingatkan lagi. Nah, ada tugas apa di Google Classroom misalkan dicek, sudah tidak lagi. Ya, tapi kalian harus punya kesadaran untuk merubah diri. Jadi anak-anak ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Siap. Mulai hari ini dan sampai nanti. Ya, tidak hanya hari ini saja dan besok, tapi sampai nanti kita harus bisa menjadi insan yang lebih baik. Nah, sekarang kita masih di masa pandemi seperti ini, harus bisa bersabar dulu untuk belum bisa bertemu langsung dengan teman-teman, untuk bisa belajar di sekolah bersama ustadz-ustadzah, ya, sabar dulu, ya. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini. Jangan lupa diselipkan di doanya. Jangan kemudian terlena ya. Sampai lupa berdoa, hanya sedih saja. Setiap hari mendengar kabar duka hanya sedih. Tapi tidak pernah sedikit pun kita menyelipkan doa, ya Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa. Selipkan doa-doa itu di setiap doa. Selipkan doa itu di setiap doa kita. Sehabis sholat, ya, doakan mama papa, doakan ustadz-ustadzah, dan doakan seluruh umat Islam yang ada di dunia. Alhamdulillah, ceritanya ustadzah sudah selesai nih, ya. Ini sudah pukul berapa ya Nana ya? Sudah mau pukul 3, sebentar lagi sudah mau masuk waktu asar. Ustadzah yakin anak-anak sebenarnya sudah tahu nih cerita ini. Ya, iya, kakak-kakak kelas 5 itu kan rajin membaca, Ustazah. Betul ya, kalian rajin membaca? Ya. Banyak membaca. Ya, dikasih amanah ponsel sama orang tua,
atau bahkan mungkin ada yang diberikan baru dimanfaatkan dengan baik. Ya, jangan terlena dengan game online. Ya, jangan terlena dengan itu. Karena sebenarnya yang membuat gadget perangkat-perangkat itu tidak enak. Gitu. Jadi, ayo isi hari-hari kita dengan hal-hal yang lebih baik. Ya teman-teman ya, siap ya untuk berani menjadi lebih baik ya. Oke, cukup ya ya. Insya Allah, mudah-mudahan lain kali kita dipertemukan lagi oleh Allah di kesempatannya. Lain kita bisa berkisah lagi ya dengan kisah-kisah perjalanan Nabi Muhammad yang luar biasa, yang banyak sekali yang sebenarnya ingin bisa dikisahkan. Ya, cukup ya dari saya. Terima kasih anak-anak hebat hari ini sudah belajar dengan baik, sudah mau mendengarkan cerita dari Ustazah Dana dengan baik. Ustazah akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena itu tadi sudah dijelaskan ya. Sepanjang itu kisah Nabi Muhammad menjalani kisah lika-likunya dalam menjalani hijrah ya. Dan juga ini anak-anak ya, yang paling penting adalah bagaimana setelah kita mendengarkan kisah tadi, kita dapat mengevaluasi diri kita ya, mulai menata diri, menata niat yang darinya zoomnya malas-malasan menjadi rajin, yang zoomnya dari tugasnya ngumpulkannya suka telat, tiba-tiba kemudian setelah adanya acara ini kita bertekad hijrah untuk ke arah yang lebih baik. Ya, anak-anak ya. Oh ya, karena tadi Ustadz sudah menjanjikan akan ada 2 kesempatan ya bagi penanya. Saya buka ya 2 penanya untuk bertanya kepada Ustazah Zaskia mengenai kisah tadi ataupun tentang hijrah. Boleh. Ya, silakan. Kami buka. 1 anak dulu. Ayo, siapa? Monggo Ustaz. Ustazah bergabung. Oke, maaf Ustazah pakai masker ya. Iya. Nanti kalau misalnya jawaban Ustazah berlepas, nanti bisa dibantu ya Ustaz Bucewit ya. Oke, siap. Tidak apa-apa. Ya, kita saling membantu saja. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Silakan. Dicari, oh resennya banyak ini, Ustazah, yang resen. Oh, kita pilih Ustazah ya. Apa jangan pilih karena saya kelas 5 nanti. Atau panggil 1 laki atau 1 perempuan. Faustan itu kayaknya. Faustan, oke silakan ya. Faustan ya, diberi izin sama Ustazah Zaskia. Monggo Faustan. Kak Faustan. Pertanyaannya kira-kira apa Kak? Disampaikan langsung. Faustan. Yang mana? Faustan bersuara dong Kak Faustan. Ayo. Supaya kakak operator bisa melihat kamu. Mana tadi Kak Faustan? Katanya resen. Oh, banyak sih sebenarnya yang resen ini ya. Oh, iya. Coba. Kita cari lagi. Mana ya? Rehan. Oh, Raihan. Ini sudah angkat tangan dan bersuara. Coba cari Raihannya ada. Namanya di mana ya? Raihan. Oke, sambil lalu ya. Raihan ini. Apa Raihan Askar dari yang bersuara? Halo? Rehan Ilmi ya? Oh, Raihan ini. Oke, silakan Kak Raihan mengajukan pertanyaan kepada Ustazah Zaskia. Ustazah, aku kan pernah lihat kalau hadis tentang salah ngaba-ngaba dari gua itu doif. Itu ya apa ya Ustazah? Yang mana nak? Hadis apa nak? Hadis tentang salah ngaba-ngaba di gua so. Oh, itu hadisnya doif Ustaz. Oh, doif ya. Kita menghargai apa pendapat masing-masing ya. Karena memang Nanti Ustazah akan baca lagi ya kisahnya ya. Mungkin ada hadis yang memang itu doif. Tetapi apapun itu anak-anak, kita tetap bisa mengambil hikmah dari kisah ini ya. Mungkin Allah memberikan pertolongan dari
sisi yang lain, sehingga kaum kafir Quraisy tadi tidak bisa menemukan Rasulullah di dalam gua surat. Nah, ini hebat sekali, sudah bisa menunjukkan. Ustazah, ini gimana kalau hadisnya doa? Nanti kita belajar ya? Iya, kita berhati-hati lagi ya. Tapi yang pasti ya, kita sama-sama hadis belajar, tadi kita itu berjalan ya. betul. Jadi bilangan. Terima kasih ya, Nak ya. Oke, satu lagi coba. Saya, Bu. Kita cek lagi nanti. Jawabannya melalui Ustaz Mujahid ya. Nanti Ngajar ya. pelajaran sekali nanti kita ajarkan ya. Ustaz Mujahid yang ngajar kalian. Ketemu Ustazah insya Allah di kelas 6 nanti ya. Oke, satu lagi. Kesempatannya ya, silakan. Saya Ustazah. Konita Amira ya. Silakan. Kak Konita. Ustazah, saya mau bertanya, berapa hari Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur? Sembunyi di dalam gua Sur itu selama 3 malam. Di hari 3 malam di situ ya. Coba bayangkan di gua yang sempit mereka tinggal berdua di situ. Sedih sekali di situ, pasti penat sekali, dan itu ujian yang berat bagi Rasulullah di awal-awal hijrah. Tapi di akhirnya ketika sampai di Madinah, Allah memberikan kegembiraan yang luar biasa bagi Nabi Muhammad ya. Abu Bakar As-Siddiq juga beserta pengikutnya yang lain atau followernya yang lain, karena dakwah Nabi Muhammad di sana ternyata diterima dengan sukacita oleh mereka, karena mereka sudah merindukan pemimpin umat ya, yang bisa menunjukkan dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang. Itu ya. Dapat diterima. Iya, terima kasih. Oke, Kak Konita. Cukup ya, Ustaz, Ini ya? sudah cukup ya. Baik, Terima kasih. dari Ustaz Mujahid ya. Ya, terima kasih Ustazah Raskia yang sudah bersama kita selama kurang lebih 1 jam ini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup ya, sebagai closing ya, kita resume dulu sebentar. Intinya anak-anak, setelah kalian mendapatkan kisah ini, entah itu katakanlah tadi ada perdebatan antara hadisnya apakah doib, ataukah bisa diterima, ataukah tidak ya. Tapi memang beberapa golongan kita, beberapa pendapat menyatakan bahwa hadis doib masih bisa dijadikan untuk fadhilul amal ya, termasuk ini ya. Hikmah untuk menjadi kisah hikmah dan seterusnya itu. Nah, di penghujung acara ini tidak abdul kiranya kalau Ustadz tadi tidak menyemangati kalian dengan penutup ya. Sebelum Ustadz tutup, nanti ya tolong untuk anak-anak jangan lupa ya apa yang disampaikan Ustadz Taskia ya. Mulai dari kisah-kisahnya siapa tokohnya, terus kemudian ceritanya seperti apa, ada apa, bagaimana, nanti dirangkum dalam sebuah tugas yang namanya resume, nanti dilampirkan di Google Classroom, di tiap masing-masing kelas insya Allah kita akan berikan di situ. Nah, anak-anak, dan yang paling penting adalah kita harus mempunyai semangat berhijrah ya, mempunyai semangat berhijrah. Jangan sampai ketika dalam tahun baru hijrah ini kita tidak mampu mengambil manfaat dari acara yang kita lakukan. Ya, oleh karenanya marilah kita persiapan untuk berdoa semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita, ya, tenangkan pikiran dan hati kita, tundukkan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyudahi ujian yang ditimpa oleh masyarakat Indonesia dan juga seluruh dunia, sehingga kita perlahan demi perlahan bangkit dari ujian ini untuk menjadi diri kita lebih sabar, lebih tangguh, lebih bertanggung jawab, tentunya lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidahu, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusyri syari'atik. Wa wafiqillahumma rawbitataha wa alimutaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض إيمانه
wa jamil tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza sita sahla. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir anak-anak, jangan lupa di akhir pekan ini besok kita libur, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menunaikan tanggung jawab dari orang tua dan juga tanggung jawab dari guru-guru kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, bye. Assalamualaikum.